Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Tunggul Ametung, korban pertama keris Empu Gandring. Dikutip dari kompas.com 2 Maret 2022. Tunggul Ametung adalah seorang akuwu atau camat di wilayah Tumapel yang berada di wilayah Singosari, Malang pada sekitar awal abad ke-13. Tumapel merupakan wilayah bawahan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Raja Kertajaya tahun 1185 sampai 1222. Tunggul Ametung dikenal memiliki istri cantik bernama Kendedes. Namun karena itu pula ia akhirnya meninggal di tangan Ken Arok yang nantinya mendirikan kerajaan Singosari. Tunggul Ametung dibunuh dengan menggunakan keris Empu Gandring, pusaka terkenal yang telah menghabisi nyawa 7 tokoh kerajaan Singosari termasuk Ken Arok sendiri. Asal-usul Tunggul Ametung kurang diketahui. Pasalnya namanya hanya dijumpai dalam naskah Pararaton yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Tunggul Ametung dikisahkan berasal dari golongan Sudra dalam agama Hindu yang ketika menjabat sebagai akuwu atau camat wilayah Tumapel memiliki berbagai masalah. Tunggul Ametung dikenal sebagai akuwu yang membebani rakyatnya dengan pajak yang sangat tinggi. Beban pajak tersebut merupakan tekanan dari Kediri yang menuntut Tumapel memberi upeti dalam jumlah besar. Akibatnya teror perampokan menghantui jalannya pemerintahan Tunggul Ametung yang menargetkan orang-orang kaya yang rakus. Selain itu, teror perampokan juga menyasar pengiriman upeti dari Tumapel ke Kediri. Teror perampokan ini ternyata dilakukan oleh Ken Arok yang dibantu dengan pengikutnya yang banyak. Mengetahui hal itu, Raja Kertajaya dari Kediri menugaskan Tunggul Ametung untuk menangkap Ken Arok. Namun, karena berbagai usaha yang dilakukan Tunggul Ametung selalu gagal, Raja Kertajaya mengancam akan mendepaknya dari jabatan sebagai akuwu Tumapel. Permasalahan yang ditanggung oleh Tunggul Ametung membuatnya berada dalam posisi sulit. Suatu ketika seorang Brahmana atau Resi Tumapel memberikan kunci kesuksesan kepadanya. Resi tersebut menceritakan bahwa Empu Parwa memiliki anak gadis yang sangat cantik dan memiliki aura kewanitaan yang memancarkan cahaya. Dijelaskan pula bahwa siapapun yang bisa menjadikannya sebagai istri, maka semua ambisi akan mudah tercapai. Mendengar cerita tersebut, Tunggul Ametung tergugah untuk memperbaiki nasibnya. Ia bahkan berambisi menghabisi Raja Kertajaya dan menguasai seluruh wilayah kerajaan Kediri. Tunggul Ametung kemudian pergi berburu dan singgah ke desa Paniwijen, desa yang disucikan sebagai tempat belajar agama Hindu dan ditinggali Empu Parwa bersama anak gadisnya Kendedes. Begitu bertemu dengan Kendedes, Tunggul Ametung sangat kagum akan kecantikannya. Diriwayatkan bahwa Tunggul Ametung kemudian menculik Kendedes dari Empu Purwa untuk dijadikan permaisuri di Tumapel. Ketika Empu Purwa mendengar bahwa putrinya diculik oleh Tunggul Ametung, ia mengeluarkan kutukan bahwa siapapun yang menculik putrinya akan mati karena tikaman keris. Ken Arok yang menjadi dalang perampokan orang-orang kaya dan upeti untuk Kediri ternyata memiliki guru seorang resi yang sangat terkenal dan dihormati di seluruh Jawa, yaitu Resi Lohgawe. Resi Lohgawe yang memiliki keyakinan bahwa Ken Arok akan menjadi orang besar dan bahkan pemimpin di wilayah Kediri, menyuruhnya untuk mengabdi kepada Tunggul Ametung.
Ken Arok kemudian diantar oleh Resi Logawe menghadap dan mengabdi kepada Tunggul Ametung. Dengan berat hati, Tunggul Ametung menerima Ken Arok bersama pengikutnya menjadi prajurit di Tumapel. Ken Arok kemudian diberi tugas sebagai tentara penjaga perbatasan dengan Kediri yang sedang berada dalam situasi memanas. Karena kemampuannya, Ken Arok kemudian diangkat menjadi pengawal Tunggul Ametung. Saat bekerja menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik kepada Ken Dedes. Keinginan Ken Arok untuk memiliki istri Tunggul Ametung semakin kuat saat Logawe meramal kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menyanggupi akan menyelesaikan pesanan keris tersebut dalam waktu 2 tahun. Namun selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar dan nekat mengambil paksa keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Setelah kembali ke Tumapel, Ken Arok sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Ijo dihukum mati karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Meski Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, ia luluh oleh rayuan Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Anusapati inilah yang nantinya membalas kematian ayahnya dengan membunuh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring juga. Demikian kisah Tunggul Ametung, korban pertama keris Empu Gandring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.